Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Ikhyanur Naffi Marliana, STMT Ibu ESN Engineering, selaku dosen pembimbing proposal tugas akhir yang berjudul Analisis Penjadwalan Lifting Product Pertamax Turbo dengan menggunakan metode Distribution Requirement Planning untuk studi kasusnya di PT Pertamina TBBM Semarang. Kemudian saya akan membacakan dari latar belakang proposal ini. Untuk PT Pertamina Semarang itu merupakan bagian dari PT Pertamina Persero Marketing di Region 4 yang tugasnya itu melaksanakan kegiatan penerimaan, penimbunan, terus penyaluran BBM dan untuk masyarakat di Jawa bagian tengah. Kemudian dalam melaksanaannya, TBBM ini sudah harus memastikan bahwa persediaan produk dari Pertamax ini harus menjamin ke masyarakat. Tapi ada perubahan untuk batching programnya, yaitu dia mengakibatkan penjadwalan penerimaan produk menjadi masalah yang perlu diatasi. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis terhadap proses penjadwalan lifting produk Pertamax pada PT Pertamina TBBM Semarang. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama kita ada metode yang bisa direkomendasikan sebagai alternatif dalam melakukan penjadwalan penerimaan Pertamax Turbo ini menjadi lebih optimal dengan menggunakan pengurangan biaya dan waktu bagi perusahaan. Kemudian yang kedua kita ada jumlah peramalan produk terhadap Pertamax Turbo. Selanjutnya yaitu bagaimana cara kita untuk mengatasi sumber daya yang sudah ada. Kemudian untuk batasan masalahnya sendiri itu penelitiannya dilakukan di PT Pertamina TBBM Semarang pada bagian distribusi yang produknya berupa Pertamax Turbo. Untuk data yang digunakan itu hasil observasi dari wawancara dengan divisi distribusi tersebut. Kemudian pelaksanaan penelitiannya itu sekitar bulan Mei pertengahan sampai Juli akhir 2024 di PT Pertamina TBBM Semarang. Untuk tujuan penelitiannya sendiri, kita itu mendapatkan rekomendasi alternatif penjadwalan penerimaan Pertamax Turbo yang lebih optimal dengan pengurangan biaya dan waktu paling minim bagi perusahaan. Kemudian untuk mengetahui beberapa produk Pertamax Turbo dan bagaimana kita bisa mengetahui permasalahan sumber daya yang sudah ada. Untuk manfaat penelitiannya sendiri yaitu untuk mahasiswa, yang pertama kita memberikan peluang bagi peneliti dalam mengaplikasikan teori-teori yang sudah dipelajari. Kemudian memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mengembangkan keterampilan penelitian yang diperlukan dalam menghadapi dunia kerja. Yang terakhir yaitu sebagai salah satu syarat dan kewajiban dalam menempuh ujian akhir sarjana di Fakultas Teknologi Industri untuk meraih gelar sarjana. Untuk universitas sendiri, kami mendorong terwujudnya budaya penelitian dalam kajian keilmuan. Selanjutnya yaitu meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan penelitian tersebut. Terus yang terakhir kita ada kayak sebagai bahan ajar dan referensi buat program studi yang lebih relevan. Kemudian dapat meningkatkan kualitas dari program studi tersebut. Untuk perusahaannya sendiri yaitu bisa membantu perusahaan tersebut dalam meningkatkan kompetisi di pasar dengan menghadirkan produk dan layanan yang lebih inovatif dan relevan. Kemudian untuk perusahaannya, kita bisa mengoptimalkan proses produksi dan penjadwalan lifting produk Pertamax Turbo
dan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Kemudian kita bisa memberikan sumbangan pemikiran dalam meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan, terutama dalam kecepatan dan akurasi dalam proses penjadwalan. Untuk tinjauan pustakanya sendiri yaitu yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Sri Metia dan Heru Ansar pada tahun 2020 di PT Bina Usaha itu, dia memiliki permasalahan pada penjualan setiap jenis produk yang kurang terkontrol. Untuk perusahaannya sendiri yang belum memiliki perencanaan yang terjadwal pada setiap aktivitas distribusi produk, sehingga mengakibatkan terjadinya penumpukan persediaan produk yang terdapat di gudang perusahaan. Untuk metode yang digunakan yaitu DRP atau Distribution Requirement Planning untuk mengatasi dari penumpukan persediaan produk yang terdapat di gudang perusahaan tersebut. Hasilnya itu menunjukkan bahwa pada total biaya sebesar 6.064.193.000 terlihat adanya penurunan sebesar 5% dari perhitungan yang sudah dilakukan, yaitu penurunannya sebesar 12.060.000. Kemudian perencanaan penjadwalan distribusi itu disesuaikan pada hasil dari penjualan quantity, reorder point, sama safety stock. Kemudian setiap distribution centernya yaitu Distribution Central Lok Sumawe dan Distribution Central Buren. Untuk yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Saudara Ziaul Haq Farid dan Eki Asriyana pada tahun 2021 pada CV Kijang Mas 69 memiliki permasalahan pada perusahaan tersebut, yaitu permasalahannya di perencanaan sama penjadwalan distribusi yang membutuhkan penjadwalan distribusi secara tepat dalam mengoptimalkan penjualan produk untuk memenuhi order secara tepat waktu dan meminimalkan biaya distribusi. Untuk metodenya juga sama, kita menggunakan DRP yaitu Distribution Requirement Planning untuk menghasilkan penjadwalan distribusi yang lebih baik dalam pemenuhan jumlah produk yang dikirim masing-masing distributor untuk waktu pengiriman yang tepat dan dapat meminimalkan total biaya distribusi. Dari hasilnya tersebut itu menunjukkan bahwa pada penjadwalan ini produk dengan penerapan metode DRP menghasilkan total cost sebesar Rp52.935.364. Dari hasil tersebut mampu menurunkan biaya distribusi sebesar 3,98% dari total cost Rp55.127.322. Untuk penelitian selanjutnya yaitu dilakukan oleh Saudara Silalahi dan Bakhtiar pada tahun 2023 pada PT Pertamina di Region 4 yaitu pada wilayah Jawa Tengah. Kemudian dia ini melakukan penjadwalan penerimaan produk Pertamax dari suplai point TBBM Loman Cilacap ke TBBM Boyolali. Untuk metode yang digunakan dalam permasalahan ini yaitu DRP dalam menangani pengadaan persediaan untuk suatu jaringan distribusi multi-eselon. Hasil dari metode ini itu menunjukkan bahwa pesanan bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Pertamax selama bulan Januari. Untuk pemesanan yang akan dikirim itu melalui pipa bawah tanah dengan kapasitas 18.098 KL. Untuk perhitungannya sama penjadwalan DRP pemesanan itu dilakukan pada tanggal 6 Januari 2019. Sedangkan untuk realisasinya pemesanan dilakukan sebanyak 8 kali dengan kapasitas pengiriman yang berbeda-beda. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh
Saudara Sahnas dan kawan-kawannya pada tahun 2024 pada UKM Kabita Snack. Yaitu permasalahannya sendiri, dia pada perencanaan distribusi yang dijalankan UKM tersebut itu kurang efektif dan dia memiliki beberapa kelemahan, yaitu pada distribusi yang digunakan tidak tetap dan pengiriman produknya kurang terkontrol dengan baik. Untuk metodenya juga sama, kita menggunakan DRP, yaitu Distribution Requirement Planning, untuk meminimalkan tingkat persediaan sehingga jumlah produk yang didistribusikan mendekati jumlah dari permintaan konsumen. Hasil dari metode tersebut itu mendapatkan hasil penjadwalan distribusi pada pengiriman produk keripik sebanyak 24 kali dengan jumlah yang berbeda-beda pada masing-masing distribusi. Terus untuk mengurangi biayanya sebesar 5% dengan perbandingan total cost sama metode perusahaan, yaitu sebesar Rp56.250.950 dengan total costnya sebesar Rp52.934.736 yang dapat digunakan untuk memperkirakan produk pada periode berikutnya, yaitu pada tahun 2021. Untuk landasan teorinya sendiri, yang pertama kita ada distribusi, yaitu digunakan untuk kegiatan proses penyaluran barang dari suatu organisasi kepada konsumen. Kemudian yang kedua kita punya supply chain management. Untuk supply chain management ini merupakan aliran barang mulai dari pemasok melalui manufaktur dan didistribusikan menuju kumpulan set atau alat yang pendekatannya ini bertujuan untuk menghubungkan antara pemasok, manufaktur, depot, dan gudang agar berjalan secara efektif dan efisien, sehingga pada produk ini bisa didistribusikan dengan jumlah yang lebih banyak dan lokasinya benar dalam waktu yang tepat untuk mengurangi total biaya produksi. Tapi di sisi lain permintaan tetap dapat dipenuhi dengan keuntungan yang didapatkan. Kemudian selanjutnya yaitu ada moving average. Untuk moving average ini tuh rata-rata dari permintaan berdasarkan beberapa data masa lalu. Secara matematis itu dia rumusnya moving average sama dengan AT, kemudian AT dikurangi 1, terus selanjutnya sampai AT dikurangi N-1 N. Untuk selanjutnya kita punya distribution requirement planning sendiri, yaitu persediaan bill of material pada MRP, kemudian diganti dengan bill of distribution yaitu BOD pada distribution requirement planning. Untuk penggunaannya kita yaitu logika team based on point untuk memerlukan pengadaan kebutuhan pada jaringan. Untuk distribution requirement planning ini kita berdasarkan peramalan kebutuhan pada level peramalan kebutuhan yang paling rendah. Untuk jaringannya kita menentukan kebutuhan persediaan pada level yang lebih tinggi. Contohnya yaitu berikut ini. Untuk tabel berikut yaitu tabel DRP, kita itu ada permintaan tidak terpenuhi permasalahannya. Itu karena dia penjadwalan produksinya yang tidak teratur, kemudian persediaannya juga, terus ada juga faktor dari kondisi mesin, terus tenaga kerjanya yang tidak memadai, atau bisa juga tenaga kerjanya yang dia kurang efisien dan transportasi atau distribusinya yang kurang.
Kemudian masuk pada tanya jawab. Apa sih tujuan dari penelitian ini? Untuk penelitian ini yaitu untuk menganalisis penjadwalan dari Pertamax Turbo sendiri dengan menggunakan metode distribution recurrent planning pada PT Pertamina TBBM Semarang. Terus yang kedua, bagaimana sih metode DSP bekerja dalam penelitian ini? Penelitian ini digunakan untuk menentukan jumlah pesanan yang harus dibuat berdasarkan permintaan pelanggan dan inventory yang tersedia. Untuk DRP-nya mempertimbangkan lead time, reorder point, sama kapasitas tangki dalam menentukan waktu untuk melakukan pemesanan. Kemudian, apakah data yang digunakan dalam penelitian ini? Untuk datanya sendiri kita menggunakan data permintaan, kemudian permintaan harian dari Pertamax Turbo sendiri, terus kapasitas tangki, kecepatan transfer, sama inventory awal. Kemudian data yang digunakan itu untuk merekapitulasi data yang digunakan untuk metode DRP tersebut. Kemudian yang terakhir, bagaimana sih data permintaan harian digunakan dalam penelitian ini? Untuk datanya sendiri kita menggunakan pola permintaan dengan memprediksi permintaan di masa depan dan digunakan juga untuk menentukan reorder point serta lead time-nya. Terima kasih, sekian presentasi proposal tugas akhir dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan kesalahan pada presentasi saya pada kali ini, saya minta maaf. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.